Desa Haduyang Ratu terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, dan Dusun 4. 4 dusun ini menjadi fondasi kuat dari kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Haduyang Ratu. Sumber penghasilan utama masyarakat Desa Haduyang Ratu berasal dari sektor pertanian dan perkebunan. Dengan tanah yang subur, berbagai komoditas seperti padi, singkong, dan kelapa sawit tumbuh dengan baik di sini. Selain itu, masyarakat juga menanam tanaman hortikultura seperti cabai, jagung, dan sayuran yang menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga. Desa Haduyang Ratu adalah potret desa yang memadukan keindahan alam, semangat kerja keras, dan kebersamaan. Bersama-sama, mari kita terus menjaga dan mengembangkan potensi luar biasa yang dimiliki kampung ini. Tingginya angka perokok dan penyalahgunaan nafza di kalangan remaja dan dewasa muda menjadi masalah. Minimnya edukasi tentang bahaya merokok dan nafza dan adanya pengaruh dari lingkungan sekitar menjadi hal yang harus diperhatikan. Merokok dan penyalahgunaan nafza ancaman serius yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental seseorang. Merokok meningkatkan resiko penyakit jantung, kanker, dan gangguan pernafasan, sementara nafza dapat menyebabkan kerusakan otak, kecanduan, dan bahkan kematian. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi diri dan lingkungan tentang bahaya merokok dan nafza. Tingginya angka stunting akibat kurangnya kesadaran akan pola gizi dan hidup sehat menjadi masalah yang harus diperhatikan akibat minimnya edukasi tentang gizi. Pemberian makan tambahan untuk balita merupakan program penting untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka gizi buruk, meningkatkan daya tahan tubuh balita, dan memastikan mereka tumbuh sehat dan cerdas. PMT diberikan melalui posyandu sebagai pelengkap nutrisi utama, dengan menyediakan makanan bergizi seperti bubur, susu, dan biskuit yang kaya akan vitamin, mineral, dan protein. Dengan keterlibatan orang tua dalam memanfaatkan PMT, diharapkan generasi penerus dapat memiliki masa depan yang lebih cerah. Kurangnya kreativitas dalam memanfaatkan bahan alami untuk seni dan kerajinan disebabkan minimnya pengetahuan tentang pelatihan seni berbasis alam. Ekoprint adalah teknik mencetak gambar atau pola alami pada kain menggunakan bahan-bahan alami seperti daun, bunga, dan batang tanaman. Proses ini melibatkan penataan bahan-bahan tersebut di atas kain, kemudian dipanaskan dengan uap atau direbus untuk mentransfer warna dan bentuknya ke kain. Hasilnya adalah karya seni yang unik dan ramah lingkungan karena tidak memerlukan pewarna kimia. Ekoprint tidak hanya menciptakan desain yang indah, tetapi juga mengedepankan keberlanjutan dan melestarikan alam, menjadikannya pilihan yang tepat bagi mereka yang ingin berkreasi dengan bahan alami dan mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Kurangnya pemanfaatan lahan terbatas untuk kegiatan produktif dan minimnya informasi tentang budidaya. Budidaya ikan dalam ember adalah metode aquaponik sederhana yang memungkinkan orang untuk memelihara ikan di dalam ember atau wadah kecil lainnya, sekaligus untuk menambahkan tanaman. Metode ini sangat cocok untuk mereka yang memiliki ruang terbatas namun ingin mulai budidaya ikan. Dalam sistem ini, ikan seperti lele dipelihara dalam ember yang diisi dengan air. Metode ini sangat cocok untuk mereka yang memiliki ruang terbatas namun ingin memulai berbudidaya ikan. Dalam sistem ini, ikan seperti lele dipelihara dalam ember yang diisi dengan air. Kotoran ikan berfungsi sebagai pupuk alami untuk tanaman yang diletakkan di atas ember. Sementara tanaman membantu menyaring air, menjaga kualitas air tetap baik untuk ikan. Sistem ini tidak memerlukan banyak perawatan dan dapat dilakukan di rumah, bahkan di pekarangan atau di balkon, sehingga cocok untuk pemula yang ingin belajar tentang budidaya ikan dan pertanian secara bersamaan. Kurangnya pemahaman tentang teknologi sehingga potensi inovasi menjadi belum optimal. Belajar teknologi adalah langkah penting dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia yang semakin berkembang pesat. Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat mengakses informasi lebih cepat, meningkatkan keterampilan, dan mempermudah berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari belajar coding, memahami aplikasi perangkat lunak, hingga memanfaatkan perangkat keras, teknologi memberikan banyak kemudahan dalam belajar dan berinovasi. Untuk itu, penting bagi kita untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan teknologi agar dapat bersaing dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan semangat belajar yang tinggi, kita dapat membuka banyak peluang baru dan menjadi bagian dari perubahan besar di dunia digital ini. Biopori adalah salah satu solusi ramah lingkungan yang dapat membantu mengatasi masalah drainase dan penyerapan air di perkotaan.
Sistem ini bekerja dengan cara membuat lubang-lubang kecil di tanah yang diisi dengan bahan organik seperti daun kering atau kompos untuk mempercepat peresapan air ke dalam tanah. Dengan adanya biopori, air hujan yang biasanya tergenang di permukaan dapat diserap langsung ke dalam tanah untuk mengurangi resiko banjir dan meningkatkan kualitas tanah. Selain itu, biopori juga membantu meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi polusi. Teknik ini mudah diterapkan di rumah atau di area publik dan menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan serta mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Giat Sehat adalah sebuah program yang mengajak kita untuk menjaga kesehatan melalui berbagai kegiatan fisik dan pola hidup sehat. Pentingnya rutin berolahraga, makan dengan bergizi seimbang, dan menjaga kesehatan mental. Giat Sehat tidak hanya tentang berolahraga, tetapi juga tentang kebiasaan hidup yang baik seperti tidur yang cukup, menghindari kebiasaan buruk, dan mengelola stres. Berbagai aktivitas seperti senam pagi untuk menjaga tubuh tetap bugar dan sehat. Melalui program Giat Sehat, kita diajak untuk hidup lebih aktif, memiliki energi lebih, dan menikmati hidup dengan kualitas yang lebih baik. Kurangnya minat membaca pada siswa atau pengguna teknologi handphone yang kurang tepat menjadi masalah. Adanya digital literasi mampu untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi digital secara efektif dan bijak. Dalam dunia yang semakin terhubung melalui teknologi, keterampilan ini sangat penting untuk menghindari informasi yang salah atau hoaks yang dapat merugikan. Melalui sosialisasi digital literasi, kita diajak untuk tidak hanya menguasai perangkat teknologi, tetapi juga untuk memahami cara berpikir kritis dalam menyaring informasi yang kita terima. Mulai dari cara memverifikasi berita, menjaga privasi di internet, hingga menggunakan media sosial dengan bijak, semuanya menjadi bagian dari digital literasi. Program sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterampilan digital dalam kehidupan sehari-hari. Mekari berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dengan menghadirkan metode pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Kami ingin mengajak anak-anak untuk belajar dengan cara yang lebih interaktif sehingga mereka lebih antusias dengan menerima ilmu. Namun, kami sadar bahwa perubahan pendidikan tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh karena itu, Mekari mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk guru, orang tua, dan masyarakat. Dengan kerjasama ini, kami berharap pendidikan bisa menjadi lebih berdampak dan berkelanjutan, sehingga setiap anak mendapatkan kesempatan terbaik untuk berkembang dan meraih masa depan yang cerah. Selain program kerja, kami juga melakukan berbagai kegiatan yang mempererat kebersamaan dan interaksi dengan warga. Setiap pagi, kami bergantian memasak dan sarapan bersama sebelum memulai aktivitas. Di sela waktu luang, kami sering bermain dengan anak-anak desa, membantu warga dalam berbagai pekerjaan, serta mengikuti acara adat yang diadakan. Malam harinya, kami menghabiskan waktu dengan berdiskusi, bercerita, dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Tak hanya itu, kami juga mengeksplorasi tempat-tempat menarik seperti sungai, sawah, dan perkebunan, yang menjadi pengalaman tak terlupakan selama KKN. Selama KKN di Desa Haduyang Ratu, kami telah melaksanakan berbagai program kerja yang bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selama KKN di Desa Haduyang Ratu, kami telah melaksanakan berbagai program kerja yang bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Program utama yang kami jalankan, beberapa di antaranya seperti pendidikan, pemberdayaan ekonomi, lingkungan, atau kesehatan yang disusun berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan warga serta aparat desa. Dari kegiatan KKN ini menunjukkan adanya perubahan positif baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun kesadaran masyarakat terhadap isu yang kami angkat. Seperti program Budi Damber dan Biopori, warga mulai menunjukkan antusiasme dan berkomitmen untuk melanjutkan inisiatif yang telah kami rintis. Selain itu, kolaborasi antara tim KKN dan masyarakat juga menciptakan suasana yang kondusif dalam pelaksanaan program. Secara keseluruhan, pelaksanaan KKN ini telah memberikan pengalaman berharga bagi kami sebagai mahasiswa dalam menerapkan ilmu di lapangan, sekaligus menjadi sarana pembelajaran sosial yang memperkuat keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan problem solving. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing lapangan yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama proses KKN ini berlangsung. Tak lupa kami sampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah desa, aparat setempat, dan seluruh warga Desa Haduyang Ratu atas sambutan hangat, kerjasama, serta dukungan yang luar biasa selama kami menjalankan program-program di desa ini. Demikian laporan ini kami susun. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak yang telah mendukung kesuksesan program KKN ini.